Keputusan Kementerian Pan-RB menunda pengangkatan CPNS dan calon P3K disebut menjadi kabar buruk bagi para peserta yang lolos seleksi CPNS pada 2024. Anggota Ombudsman Indonesia Robert Naen Dijaweng menyebutkan, selama Februari 2025, pihaknya menerima banyak laporan dari peserta yang lolos CPNS yang terlanjur mengundurkan diri dari tempat kerja lamanya. Keputusan itu diambil karena mereka mengira pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024 bakal dilakukan pada Maret 2025. Setelah hasil seleksi diumumkan, pemerintah menjadwalkan pengangkatan CPNS pada Maret 2025 dan calon P3K pada Juli 2025. Namun, pemerintah memutuskan menunda jadwal pengangkatan. Pengangkatan calon PNS diundur menjadi 1 Oktober 2025, sedangkan calon P3K menjadi 1 Maret 2026. Keputusan penundaan itu dibuat setelah pemerintah dan Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat pada Rabu 5 Maret 2025. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Aferes mengatakan, penundaan tersebut didasarkan pada keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan. Dalam rapat tersebut, menurut Aferes, penundaan dilakukan karena data tentang formasi, jabatan, dan penempatan para CPNS membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Pemerintah, kata dia, juga berupaya menyerentakkan pengangkatan ASN setiap instansi berdasarkan dimulainya terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan. Sebab TMT pengangkatan para ASN di tiap instansi selama ini memiliki tanggal penetapan sendiri. Kepala BKN Zudan Arif mengatakan hal senada. Menurut dia, alasan penundaan adalah banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan pengangkatan CPNS. Dia menyebutkan sebanyak 207 instansi meminta penundaan, pengunduran, ataupun perpanjangan penetapan nomor induk pegawai CPNS dan calon P3K. Zudan berujar jika dipersentasekan sebesar 34,38% dari 602 instansi. Selain itu, Zudan melanjutkan, pemerintah ingin menata komposisi tenaga non-ASN secara serentak, serta P3K penuh waktu dan paruh waktu. Namun Zudan tidak menjelaskan penataan yang dimaksudkan. Ihwal banyak kasus calon pegawai negeri yang terlanjur mengundurkan diri dari tempat kerjanya, Zudan mengatakan pemerintah berupaya berkomunikasi dengan perusahaan lama tempat calon PNS bekerja. Zudan akan meminta perusahaan mempekerjakan mereka kembali sampai tanggal pengangkatan. Hanya, kata Zudan, usulan tersebut perlu mendapat persetujuan dari berbagai kementerian dan lembaga. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, membantah hasil rapat dengan Kementerian Pan-RB dan BKN menyetujui pengangkatan CPNS dilakukan secara serentak. Taufan menegaskan, DPR meminta pemerintah mempercepat pengangkatan para calon PNS. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf Macan mengatakan, penundaan pengangkatan CPNS dan calon P3K disebabkan oleh kondisi pemerintah daerah yang berat untuk mengalokasikan anggaran pada masa awal transisi kepala daerah. Beratnya alokasi anggaran itu karena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo. Menurut Dede, hal itu merupakan pertimbangan dari Kementerian Pan-RB dalam rapat Komisi 2 pada 5 Maret lalu. Robert Naen Dijaweng mengatakan dia mendapat informasi dari beberapa kepala daerah bahwa penyebab penundaan pengangkatan CPNS adalah imbas kebijakan pemangkasan anggaran. Dia menyebutkan pemangkasan anggaran itu membuat transfer ke daerah dipangkas 50 hingga 100 miliar rupiah dalam satu pemerintah daerah. Jumlah itu, Robert mengatakan, bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah daerah kemudian mengakalinya dengan meminta penundaan. Dalam rentang waktu penundaan itu, Robert melanjutkan, sejumlah kepala daerah berharap akan ada APBN perubahan atau APBD perubahan sehingga mereka bisa memberi gaji kepada CPNS nanti. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, perubahan prioritas program dan perombakan alokasi belanja oleh pemerintahan Prabowo berdampak signifikan terhadap formasi ASN. Dia mengatakan pemerintah memiliki target pemangkasan APBN sebesar 306 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Bima menyebutkan belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrim. Adapun Aferes memastikan anggaran belanja pegawai tidak termasuk anggaran yang dipangkas. Karena itu, dia menegaskan penundaan ini tidak berhubungan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Dia menyebutkan anggaran bagi pegawai non-ASN selama proses pengadaan P3K 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB.